Dalam dunia mode yang terus berubah dengan cepat, muncul fenomena yang dikenal dengan istilah fast fashion. Konsep ini mempercepat siklus produksi dan distribusi pakaian untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus berubah. Tapi bayangin aja, ada lagi konsep lain yang dikenal dengan nama ultra fast fashion. Konsep ini memang sangat baik bagi kita para konsumen. Namun tentu di balik itu, ada kontroversi mengenai limbah dan efeknya terhadap bumi kita. Salah satu brand yang telah mengukir namanya dalam ranah ultra fast fashion dan sedang hype adalah Shein. Brand ini terkenal karena menyediakan produk yang terinspirasi dari tren terkini dengan cepat, sehingga menjadi tujuan utama bagi para konsumen maupun pecinta mode yang mencari pakaian trendy tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Brand ini digadang-gadang tak lama lagi akan mendominasi pasar fashion dunia, termasuk Indonesia. Lantas, apa yang membuat brand tersebut bisa dikenal seperti sekarang? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sebelum mendirikan Shein, Chris Xu yang memiliki nama asli Xu Xiangtian dibesarkan di Zibo, sebuah kota industri di provinsi Shandong, Cina. Kedua orang tuanya adalah pekerja pabrik. Di awal tahun 2000-an, ketika ia mempelajari perdagangan internasional di University of Science and Technology Qingdao di Qingdao, Cina, dia memulai proyek sampingan. Xu mempelajari sendiri optimasi mesin pencari, membeli sejumlah domain, dan membangun bisnis online yang menjadi perantara produk-produk industri buatan Cina seperti gasket kepada pembeli asing. Dia belajar pentingnya membangun hubungan dengan pabrik kecil dan hanya mencari sumber apa yang dia tahu bisa dia jual, bukan membeli persediaan dalam jumlah besar di awal. Wawasan inilah yang kemudian ia bawa ke skala yang sangat besar melalui SheInside, sebuah platform atau situs yang awalnya difokuskan untuk menjual gaun pengantin pada tahun 2008. Di tahun yang sama, ia dan rekannya bersama-sama mendanai Tianwei Information Technology, sebuah perusahaan e-commerce. Setahun kemudian, Xu keluar dari Tianwei untuk memulai bisnis online baru dengan 3 mitra lainnya untuk menjual produk konsumen ke luar negeri. Barang-barang yang ia jual mulai dari teko tanah liat hingga kacamata. Setelah beberapa tahun melakukan trial and error, para mitra memutuskan untuk fokus pada gaun pengantin tersebut. Di tahun 2012, selama kurun waktu 2 tahun, Xu beserta para co-founders yakni Molly Miao, Maggie Gu, dan Henry Ren mengembangkan strategi inovatifnya dalam hal harga, koleksi, dan keterlibatan desainer dari seluruh dunia. Dan akhirnya pada tahun 2014, SheInside mulai digandrungi oleh konsumen lokal Cina. Di tahun 2015, Xu dan para koleganya memperbanyak jenis produk SheInside mulai dari gaun pengantin hingga pakaian wanita lainnya. Selain itu, mereka juga memperpendek nama situs mereka menjadi Shein dan meluncurkan aplikasi berbelanja sendiri. Di tahun tersebut, pertumbuhan Shein begitu masif. Xu mengklaim bahwa Shein sudah memiliki 50 orang karyawan dan memindahkan kantor pusatnya yang semula di Shenzhen ke Guangzhou, China. Kemudian langkah Xu untuk membuat Shein makin terkenal dimulai. Ia memelopori rantai pasokan yang sangat efisien dengan menggunakan algoritma untuk memprediksi permintaan pelanggan dengan cepat dan memenuhi preferensi mereka. Lalu, dirinya mempekerjakan lulusan perguruan tinggi teknik untuk menjelajahi internet untuk mencari desain apa yang sedang populer. Shein juga mengakuisisi kompetitor di Cina, Romwe, sebuah perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang jual beli fashion. Setelah proses akuisisi itu, iklan dan produk Shein menjadi terkenal di mana-mana, membanjiri internet dan menjadi pengguna utama iklan yang digerakkan oleh para influencer, selebriti, dan media sosial. Di tahun 2017, pendapatan Shein dilaporkan mencapai $1,5 miliar atau sekitar 28 triliun rupiah sekarang. Selain itu, Xu mengembangkan komunitas Shein yang terdiri dari 800 desainer dan pekerja tim lainnya untuk bekerja dalam sistem produksi dan pengiriman super cepat. Sebagai perbandingan, Shein dapat memproduksi desain baru dalam waktu 3 hari saja. Lebih cepat daripada brand-brand mapan seperti Zara dan H&M yang membutuhkan setidaknya 5 minggu. Wow, tak heran Shein bisa dikatakan menjadi perusahaan fast fashion yang bisa mengganggu brand-brand yang sudah besar sebelumnya. Shein juga melihat tren dan data pengguna untuk mencari tahu gaya mana yang akan diproduksi selanjutnya. Setelah itu, tim desain internal mengirimkannya ke pemasok Shein di Guangzhou. Selain itu, aplikasi yang dibuat oleh Shein memiliki keunggulan dibanding kompetitor tersebut, di mana mereka bisa menempatkan pesanan dalam jumlah kecil untuk menguji selera pasar dan mengisi kembali pesanan sesuai permintaan. Model ini memastikan Shein dapat menghasilkan ribuan style baru setiap hari dan menjual sebagian besar produk yang telah dibuatnya. Menurut perusahaan, hanya 2% pakaian Shein yang tidak terjual, jauh di bawah angka rata-rata industri sebesar 30%. Di tahun 2021, aplikasi Shein telah didownload lebih dari 81 juta kali pada paruh pertama tahun tersebut. Menurut perusahaan analitik App Annie dan Sensor Tower, itu melampaui Amazon sebagai aplikasi belanja teratas di Amerika Serikat di App Store. Shein menjadi aplikasi belanja yang paling banyak diunduh secara global di iPhone. Shein juga menduduki peringkat 10 besar di Amerika Serikat, Brasil, Australia, Inggris, dan Arab Saudi sebagai aplikasi fashion yang paling banyak di-download. Perkembangan Shein rupanya masih berlanjut. Di tahun 2022, mereka berhasil disokong oleh Sequoia China, salah satu aplikasi belanja terpopuler di dunia karena harganya yang sangat murah. Shein juga telah berhasil mengumpulkan uang dengan valuasi $100 miliar atau sekitar 165 triliun
rupiah sekarang. Di tahun itu pula, Shein membuka fasilitas distribusi Amerika Serikat pertamanya di Whitestown, Indiana. Lalu Shein juga membuka pusat distribusi pertamanya di wilayah Toronto, Kanada pada November 2022. Namun setelah menikmati beberapa kesuksesan, Shein pun mulai dirundung oleh tuduhan kasus-kasus plagiarisme dan dampak model bisnis fast fashion serta kemasan plastiknya terhadap lingkungan. Tak hanya itu, perusahaan tersebut juga dituduh memanfaatkan aturan pajak Amerika Serikat untuk menghindari pajak impor dan pengawasan. Tak dibungkiri, bisnis ultra fast fashion sendiri juga memiliki dampak yang begitu buruk. Di antaranya adalah peningkatan limbah tekstil dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi seringkali sulit terurai serta berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Kemudian ada juga dugaan eksploitasi tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Dan produsen pun seringkali mempekerjakan tenaga kerja dengan upah yang sangat rendah dan kondisi kerja yang buruk. Dugaan-dugaan tersebut diterima oleh Shein dan kabarnya para pekerjanya hanya dibayar kurang dari 1 sen per potong dan bekerja selama 18 jam sehari. Para pekerja di sana diduga memiliki jam kerja yang sangat panjang dan melelahkan, sementara mereka hanya dijatah memiliki 1 hari libur saja dalam sebulan dan harus memproduksi 500 potong pakaian per hari. Shein juga disebut sebagai brand ultra fast fashion karena mereka memiliki siklus produksi yang sangat cepat dengan kemampuan untuk merespons tren mode dalam waktu singkat dan menghadirkannya kepada konsumen dengan harga yang juga murah. Sebagai contoh, hanya dalam waktu 1 tahun, H&M menambahkan 4.414 model pakaian baru di situs webnya di Amerika Serikat. Sementara Shein dalam waktu yang sama, mereka bisa menambahkan 315.000 model pakaian baru. Wow! Harga yang ditawarkan mereka pun cukup beragam, dan banyak juga yang membuat mata para pecinta fashion terpana. Bahkan ada outfit yang dijual hanya $5 saja atau sekitar 80.000 rupiahan. Namun Shein pun lantas membantah tuduhan-tuduhan tersebut dengan cara mematuhi undang-undang di pasar tempat mereka beroperasi. Mereka juga telah mengembangkan tim peninjau desain untuk mencegah pencurian hak cipta dan bermitra dengan perusahaan luar untuk membeli kelebihan bahan dari merek lain guna menghindari pemborosan. Shein kini telah memikat lebih dari puluhan juta pembeli anak muda di Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Latin dengan pakaian trendy yang sangat terjangkau. Anak-anak muda dengan antusiasnya menggunakan tagar Shein Haul di TikTok sambil memamerkan baju-baju yang mereka beli. Haul adalah sebutan yang artinya memamerkan produk pakaian yang baru dibeli dan mengunggahnya di jejaring sosial. Shein juga lebih dikenal di kalangan perempuan dari golongan Gen Z yang menyukai belanja online. Ada juga beberapa anak muda asal Indonesia yang juga melakukannya, termasuk di Instagram. Saat ini, followers Instagram resmi Shein adalah 31 juta pengikut. Akan tetapi, Shein tampaknya belum memiliki pasar internasional yang signifikan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, informasi tentang Shein terbilang sangat sedikit. Shein Indonesia dikatakan menerima kurang dari 5.000 pengunjung per bulan. Jauh di bawah Zalora, platform penjualan fashion terbesar di Indonesia yang menerima sekitar 2,6 juta pengunjung setiap bulan. Dengan fakta itu, Shein Indonesia pun sudah menghentikan segala bentuk operasionalnya. Saat ini di tahun 2024, perusahaan tersebut sedang mempersiapkan penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Amerika Serikat. Pencatatan saham tersebut bisa menjadi salah satu IPO terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan akan mendorong Shein ke panggung global. Well, dalam menjelajahi dunia fashion yang cepat berubah, Shein terbukti sebagai kekuatan yang tak terbantahkan dengan kemampuannya bisa menghadirkan gaya terkini dengan kemampuan produksi yang sangat cepat namun juga dengan harga yang terjangkau. Dengan dedikasi untuk memenuhi keinginan para penggemarnya, Shein telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang siap menguasai pasar fast fashion dunia. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.